Mobil melaju menuju puncak, tanpa halangan. Aku bersenang-senang di dalam mobil. Kami menyetel musik, bernyanyi sampai suara serak. Berhenti di tempat peristirahatan, jajan aneka makanan, sholat bersama orang-orang yang tak ku kenal dan berada di antara keramaian tanpa ada mata yang memandang aneh. Meskipun aku tetap menyamarkan penampilan, kacamata hitam, topi hitam dan jaket hitam, semua agar tak mudah dikenali. Penyamaran membuatku berani meminta tisu saat di toilet, memberikan sayap ayam utuh yang tak bisa kumakan pada anak-anak di meja sebelah. Setelah memesan 1 bucket ayam goreng bersama Mindy di sebuah restoran fast food, dan menyempatkan diri duduk sebentar bersantai menikmati secangkir cappuccino hangat. Tak ada yang ku kenal, tapi aku menikmati suasananya. Kak Malik sempat menelpon Mindy, tapi ia sudah mematikan ponselnya sejak pagi. Dari Niko, aku tahu kalau Kak Malik mendatangi rombongan yang berangkat dengan bus. Jadi kami memutuskan untuk bertemu di tempat kemah saja. Menurut Niko, ia tetap mengatakan kalau aku tak ikut dan telah memperlihatkan data palsu yang tak tertulis namaku. Beres. Tak perlu panik, nikmati, jalani. Seneng bener ya yang sukses melarikan diri, goda Mindy dengan tangan sibuk memegang kendali mobil. Aku cengengesan. Tentu saja. Nyah, siapa yang gak seneng setelah sekian lama? Akhirnya, lebay. Kami tertawa bersamaan. Tapi belum lagi tawa kami berhenti. Sekelebat bayangan putih besar melaju di sisi mobil kami dan berbelok melintang memotong jalur mobil Mindy. Melihat mobil besar putih berhenti tepat di tengah-tengah, otomatis kaki Mindy menekan pedal rem sekuat tenaga sambil membanting setir ke kiri. Decit gesekan ban mobil dengan aspal terdengar nyaring dan panjang. Aku memejamkan mata panik. Baru setelah kurasakan mobil berhenti, mataku terbuka lagi. Aku langsung menoleh memeriksa keadaan Mindy. Sahabatku itu masih memegang kemudinya. Matanya membelalak dengan nafas tersengal-sengal. Wajahnya sudah begitu pucat. Jelas sekali terlihat kalau ia panik melebihi diriku. Setelah itu, aku memeriksa keluar, ke arah mobil putih yang kini berhenti tepat di depan kami. Seseorang melompat keluar dari dalam mobil. Sejak mobil itu berhenti, aku sudah tahu siapa orang itu. Bergerak mendekat dengan kecepatan kilat. Kak Malik. Dari dalam mobil Mindy, aku bisa melihat wajah Kak Malik yang sebagian tertutup kacamata hitam. Begitu tatapan kami bertemu, ia membuka kacamatanya dan tampak menghela nafas. Kurasa ia lega melihatku. Tangan Kak Malik mengetuk jendela mobil beruntun. Aku memilih keluar, menghadapinya. Toh, kami sudah terlalu jauh dari Jakarta. Aku juga harus membiarkan Mindy yang masih tampak terlalu sok. Kak Malik gila ya? Gimana kalau kita tabrakan? Gimana kalau kita kelempar ke jurang? Kakak gak lihat itu jurang segede itu? Gak bisa pelan-pelan ngasih kode apa? Kalau aku celaka gak apa-apa? Gimana kalau Mindy juga? Gila, kakak benar-benar gila.
teriakku marah dengan tangan terkepal. Tapi Kak Malik menangkap tanganku yang hendak meninju dadanya dan memelukku sekuat tenaga. Aku berusaha melawan. Dan kali ini kakiku yang bergerak menendang. Aku bisa merasakan dua tendanganku mengenai sesuatu. Mungkin kakinya, mungkin juga pahanya. Entah apa, karena aku tak bisa melihat. Tatapanku mengabur, dan satu-satunya yang terlihat sangat dekat saat itu hanya wajah Kak Malik yang menatapku dengan mata yang jernih. Jernih tapi putus asa. Genggaman Kak Malik terlalu kuat dan pelukannya membuatku tak bisa bergerak. Lelah melawan. Akhirnya aku diam. Kak Malik masih memelukku dan kami masih saling menatap. Napas kami sama-sama memburu. Sama-sama emosi. Aku bisa merasakan dengus Kak Malik yang makin lama semakin pelan. Dan sepertinya aku tertular ketenangannya. Napasku juga mulai kembali normal. Saya pikir kamu... Suara lirih terdengar lebih dulu dari mulut Kak Malik. Tapi ia tampak ragu meneruskan. Baru beberapa detik kemudian, ia berkata lagi, "Harusnya kamu bilang ke saya." Ya, aku menatap tajam padanya. Aku sudah bilang berkali-kali, tapi Kak Malik gak pernah bilang iya. Selalu ngelarang. Kak Malik terdiam, merasakan kebenarannya. Perlahan ia mulai melepaskan pelukan dan tangannya dariku. Kita kembali sekarang. Ya, Pak Rahman dan Bu Irna sudah menunggu di rumah. Mereka panik. Aku menggeleng. Gak mau, aku mau camping sama teman-temanku. Ya. Itu berbahaya buat kamu. Kita bisa berkemah nanti tapi tidak sekarang. Semua orang tidak siap dan... Petik 2. Aku mau sekarang. Aku mau dengan teman-temanku, pekikku sekeras mungkin. Agar Kak Malik mendengar. Agar semua orang mendengar. Tapi ya, petik 2. Aku cuma mau ini. Kak, cuma camping sekali ini aja. Kenapa gak boleh? Kenapa aku meronta sekali lagi? Kak Malik tetap tak melepas genggamannya. Sangat kuat, terlalu kuat. Karena ini berbahaya. Ya, hutan itu ruang terbuka. Siapapun bisa datang dan bisa bahaya buat kamu. Petik 2. Kak Malik masih berusaha keras menjelaskan. Aku bisa melihat keputusasaan dalam matanya. Tapi aku juga putus asa. Tidak bisa, kapan lagi aku bisa menghabiskan waktu bersama teman-temanku? 12 tahun aku bersekolah. Tapi tak pernah satu kali pun Papa mengizinkanku menikmati hal lain di luar sekolah. Sekarang, saat hubunganku dengan teman-temanku lebih baik, saat sebentar lagi kami semua berpisah dan mungkin takkan lagi bertemu, aku masih harus menerima larangan ini? Aku lebih baik mati daripada menghabiskan hidupku sia-sia dalam penjara seperti ini. Aku ingin bebas. Tanpa pikir panjang, aku menarik tangan Kak Malik dan menggigitnya. Tidak ada teriakan, hanya kerut dan genggaman tangan Kak Malik melonggar. Sekali tarik, aku berhasil melepaskan tanganku. Begitu lepas, aku mundur beberapa langkah dan mendadak berbalik ketika dua teriakan nyaring di belakangku terdengar. Ayah! A-ye-a-a-a. Swing, swish.
Hembusan angin kencang yang dibawa oleh truk besar yang baru saja lewat melaju tepat di depan hidungku. Terasa hingga membuat rambutku melayang tinggi. Aku terpaku, membeku karena kaget, sampai dua tangan besar menarikku mundur dari tengah jalan dan memelukku kuat-kuat. Telingaku bisa mendengar suara jantung berdetak cepat dari lelaki yang memelukku ini. Dadanya naik turun, berusaha keras mengatur nafas. Aku bahkan bisa merasakan tubuhnya yang bergetar hebat. Tangannya begitu erat memelukku, seakan tak ingin melepaskanku lagi. Ya Allah, ya. Petik 2. Suara keluhan seseorang dari belakang kami berdua membuatku mengintip dari sela-sela pelukan. Mindy terduduk di depan mobilnya, menunduk dengan bahu berguncang. Kamu tenang dulu, ya. Please, please. Gumam Kak Malik tanpa melepaskan pelukannya. Istighfar, ya, istighfar, Dek. Lanjutnya lagi. Suara Kak Malik terdengar berbeda. Bergetar, lirih. Tak seperti biasanya. Aku sendiri masih merasakan semuanya terjadi begitu cepat. Bagai kilat. Seperti bayangan blur yang samar-samar kuingat. Kukerjapkan mataku berkali-kali. Mengingat dan mengulang kembali. Apa yang terjadi barusan? Apa aku melupakan sesuatu lagi? Aku ingat aku marah. Aku ingat aku menggigit dan berbalik. Lalu, truk besar. Ya, ada truk besar di depanku. Tepat saat aku berbalik itu. Hampir menabrakku. Aku benar-benar hampir mati. Hua. Tangisku meledak seketika. Truk itu hampir menabrakku. Jika aku lebih cepat 1 detik saja. Sekarang hanya mayatku yang ada di pelukan Kak Malik. Ku peluk Kak Malik erat-erat, menangis, berteriak sekuat tenaga di dadanya. Aku tak tahu kalau kematian itu sungguh menakutkan.